Shalom, shalom, shalom. Salam sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin, amin. Kita membuka Alkitab kita 2 Korintus pasal 8. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Sama-sama katakan Paulus. Sama-sama katakan jemaat Korintus. Iya. Tema besar 2 Korintus ini tentang kemuliaan dalam penderitaan. Wow. Siapa mau dimuliakan? Saya. Siapa mau mengalami penderitaan? Kemuliaan dalam penderitaan. 2 Korintus 8 ayat 7. Tidak bisa bohong, tidak bisa dipungkiri. Sejarah gereja dunia mengatakan ketika jemaat mengalami penderitaan, itu kerohanian, itu kekristenan itu naik. Tapi di mana ada kemapanan, keenaan, semua ada, nyaman, leha-leha, lenggang kangkung, Kristen dibebaskan, kaya raya, kerohanian, kekristenan menurun. Jemaat, mau susah, mau menderita atau tidak? Tergantung ya. 2 Korintus 8 ayat 7. Maka sekarang, sama-sama katakan sekarang, sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu. Wow, kaya dalam segala sesuatu, banyak hal. Oh, kaya dalam hal ini, dalam hal itu. Dalam hal apa? Dalam iman. Wah, penting nih iman. Sama-sama katakan iman. Tanpa iman kita tidak berkenan kepada Allah loh. Iman, percaya Allah ada. Kalau kita mulai ciut, mulai lemah, mulai nyaris putus asa, ingat ada Allah. Sama-sama katakan ada Allah. Tuhan bersama kita. Dengan Allah, dengan Tuhan kita sanggup melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Kesempatan kita mengandalkan, berharap, percaya Tuhan Maha Kuasa. Katakan amin. Iman. Dengan iman dapat memindahkan gunung. Katakan amin. Dengan iman dapat melewati gunung. Katakan amin. Dengan iman kita bisa terbang mengatasi badai. Katakan amin. Dalam iman. Dalam perkataan. Wah, Tuhan yang menciptakan, yang membuat lidah. Pandai berkata-kata. Jemaat yang tidak bisa berkata-kata. Aku tidak bisa ngomong, Pak. Tuhan yang menciptakan lidah, yang buat lidah, bisa memampukan kita bisa berkata-kata. Katakan amin. Dalam pengetahuan, wah, Tuhan yang membuat, yang menciptakan otak. Tuhan bisa memberikan kepandaian, kepintaran, kecerdasan, hikmat. Dalam apa lagi? Dalam kesanggupan, dalam kesungguhan untuk membantu. Sama-sama akan membantu. Jemaat, saya tanya, suka dibantu atau membantu? Jemaat, lebih bangga dibantu atau membantu? Lebih kaya mana? Yang membantu atau yang dibantu? Lebih hebat mana? Yang menolong atau yang ditolong? Sebagian kita ya pastilah suka dibantu, suka ditolong, suka diberi.
Iya, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Ada orang yang malah enggak suka, enggak mau ditolong, enggak mau dibantu, enggak mau diberi loh. Enggak. Jangan, aku bisa sendiri kok. Nanti aku utang budi nanti. Loh, berpikir yang ke situ. Macam-macam ya kita ya. Jemaat, hati-hati ya. Perbedaan cara berpikir kita, pengalaman kita, hati-hati. Jangan sampai membuat kita ini gontok-gontokan, bermusuhan, bertengkar, siwaan, jotaan, ndak nyopo nanti ya. Ndak nyapa, terus akhirnya habis ndak nyapa apa ya? Wes ndak ke gereja sepanjang lagi loh, ndak mau ketemu. Ya. Jangan ya. Dan dalam kasih-Mu terhadap kami. Wow, jemaat di Korintus itu kaya dalam iman, perkataan, pengetahuan, kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasih-Nya kepada kami. Kami siapa ini? Pemimpin, rasul-rasul, hamba-hamba Tuhan, gembala. Jemaat, tidak gampang loh. Kalau jemaat itu kaya dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, suka memberi, suka membantu. Hebat ya. Rohani jasmani hebat lah gitu loh. Tidak gampang loh bisa mengasihi apa adanya pemimpinnya, gembalanya, mengasihi para hamba Tuhan yang ada. Tidak gampang loh. Biasanya meremehkan. Biasanya tidak mengasihi, meremehkan. Kami lebih hebat kok. Kamu nggak pantas jadi pemimpin. Aku yang pantas jadi pemimpin. Biasanya tidak menghormati otoritas yang di atasnya. Kita mundur ayat, kita lihat ayat 1 ya. Jemaat, tanya lagi saya. Siapa yang pagi ini merasa kaya? Jemaat, siapa pagi ini yang merasa miskin? Jemaat, siapa yang menilai pertanyaan Pak Gembala yang keliru? Ya kan? Pertanyaannya yang keliru, Pak. Kaya dalam hal apa? Miskin dalam hal apa? Pinter-pinter memang jemaat ya. Takut dikerjai pengkhotbah ya. Enggak mau angkat tangan ya. Jawab salah nanti malu kan, malu. Kalau malu ditaruh di mana muka saya ya. Soal malu itu muka kan tercoreng ya. Ya ngomong soal tercoreng, berapa hari yang lalu saya nemeni anak saya gambar, mewarnai pakai krayon itu di kertas putih ya. Kertas putih. Pak, mewarnai. Saya sambil nemani sambil ngantuk saya. Ya. Kadang-kadang istri saya memberitahu, "Ayo jangan kerja-kerja terus. Nanti waktunya main sama anak ngantuk." Ya, waktu itu berapa hari ngantuk lagi saya, mewarnai. Anak saya mewarnai, tidak cuma kertas putih gambar yang diwarnai, tapi lantai, meja diwarnai, terus sampai muka saya diwarnai. Ya, siapa yang berani mencoreng muka gembala? Anaknya. Jemaat. Minta maaf ya, masih merasa bahwa pendeta, pengkhotbah, gembala ini kadang pertanyaannya ngerjai jemaat ya.
Maaf ya, berarti pendeta juga harus bertobat ya. Kadang ya jujur, kadang pendeta ini tercobai untuk lihat kesalahan jemaat gitu ya. Kadang-kadang lupa lihat kesalahan sendiri ya. Mudah menyuruh jemaat, ayo saling memaafkan, ayo salaman, minta maaf, saling mengampuni, saling mengasihi. Mudah menyuruh ya, tapi kalau pendetanya sendiri mudah enggak mengampuni? Minta maaf, mudah enggak? Ya. Jemaat, kesempatan pagi ini saya minta maaf ya kalau ada salah-salah kata, salah sikap. Mau memaafkan jemaat? 1, 2 yang mau memaafkan saya. Ya Pak, memaafkan dalam hati. Saya ini sudah enggak usah ngomong, yang penting praktek. Oh ya wis. Siapa tadi yang suara keras amin? Haleluya. Kadang khotbah jemaat ngantuk, disalahkan jemaat, ya. Jangan ngantuk. Gak sungguh-sungguh. Gereja ngantuk. Ini bukan tempat tidur, bukan hotel ini. Padahal pendetanya yang kurang pintar khotbah ya, sehingga jemaat ngantuk. Ada kakek-kakek yang ngantuk itu kan. Saudara, Tuhan Yesus mengampuni dosa kita, menebus hidup kita. Kita harus bersyukur, kita bisa masuk surga. Tidak ada kan yang mau masuk neraka? Siapa yang mau masuk neraka? Yang mau masuk neraka bangkit berdiri. Nah, karena kakek ngantuk, dengarnya yang terakhir, bangkit berdiri. Oh, ini ya pendeta kadang nakal juga ya, ngerjain, sudah kakek dikerjain ya. Bangkit berdiri, semua tertawa. Nah, ini jemaat juga ikut salah nih. Sudah ada kakek salah ditertawai lagi. Kakek ya malu juga kan ya, ya sadar kalau ngantuk ya. Tapi kakeknya pinter juga ya, S3 kakeknya. Saudara, saya tidak tahu kenapa saya berdiri. Saya tidak tahu pasti kenapa saya berdiri. Tapi yang saya tahu pasti, yang berdiri saya dan Pak Pendeta. Berarti yang masuk neraka kakek dan Pak Pendeta. Makanya Pak Pendeta jangan kerjai orang. Kita lihat ayat 1 dan 2. Saudara-saudara, Bapak Ibu, kita tahu ya, kalau Alkitab, kalau pengkhotbah bilang saudara-saudara, kakek nenek, Bapak Ibu jangan tersinggung ya, enggak sopan ini. Kamu lebih muda kok manggil aku saudara-saudara. Maksudnya disamaratakan gitu loh. Maksudnya kita semua saudara-saudara dalam Tuhan, kita semua keluarga dalam Tuhan, katakan amin. Ya, jadi kan terlalu panjang. Kakek nenek, bapak ibu, saudara-saudara sekalian, pemuda-pemudi, anak-anak, kesuwen kan ya. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia. Sama-sama katakan kasih karunia. Jemaat, kita nggak bisa lepas dari yang namanya kasih karunia. Bukan sekedar kasih cinta yang biasa pada umumnya. Aku mengasihi kamu, aku mencintai kamu karena kamu baik, kamu suka memberi, karena kamu kaya. Aku butuh loh sama kamu, aku seneng, cocok. Bukan cuma itu loh. Tapi kasih karunia. Atau kata lain, anugerah. Apa maksudnya? Dia tidak pantas dikasih, tapi kita harus mengasihi. Dia tidak pantas dicintai, dia tidak pantas ditolong, dia tidak pantas diperhatikan, dia tidak pantas diberi. Tapi kita melakukan. Itu kasih karunia. Itu kita meneladani Tuhan Yesus Kristus. Dia terhadap kita orang-orang berdosa seperti itu. Kita tidak pantas diberkati, tidak pantas dikasih, tapi dia melakukannya.
Tidak hanya sekedar memberi, menolong, memperhatikan, tapi bahkan menyerahkan nyawanya untuk kita, orang-orang berdosa. Yang percaya katakan amin. Tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Terus selagi dicobai dengan berat. Tidak cuma kita ya. Jemaat di Korintus, jemaat di Makedonia mengalami pencobaan berat dalam pelbagai penderitaan. Nangis terus, geruh-geruh, putus asa, ninggalkan pelayanan, wis ndak gereja-gerejaan, ndak tuhan-tuhanan gitu. Coba perhatikan. Sukacita mereka wow. Ini aneh bin ajaib. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, tapi sukacita mereka meluap. Wow. Ada apa ini? Ini yang membuat banyak heran-heran. Ada apa dengan kamu? Gila tak kamu? Menderita, pencobaan berat, kok sukacita? Wajar ya, maaf ya, wajar ya dibilang gila. Gak waras ya. Guyung, tertawa-tertawa sendiri. Di pinggir jalan tertawa. Di kamar mandi tertawa. Senyum-senyum sendiri. Ya, ada yang gangguan jiwa, ada yang memang sukacita meluap. Ingat kalau kita masa muda itu loh, senyum-senyum sendiri karena sedang jatuh cintrong. Ciri-ciri orang yang penuh kasih, kaya dalam kasih itu senang, tersenyum, sukacita yang meluap. Meskipun dalam pencobaan yang berat, dalam pelbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Sama-sama katakan, sukacita mereka meluap. Sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, jemaat, sangat. Saudara, ada yang miskin? Ada yang sangat miskin? Nggak cuma kita ya. Namun mereka kaya dalam, jangan suruh-suruh saya memberi Pak, jangan suruh berkorban, saya sendiri miskin kok. Pak pendeta enggak tahu, enggak lihat. Buka Pak matanya. Kok memberi, kok berkorban, mengembalikan milik Tuhan aja saya masih belum bisa Pak. Doakan Pak, doakan supaya saya diberkati. Janji Pak ya, saya kalau kaya saya akan kembalikan milik Tuhan. Saya akan memberi, berkorban. Bapak butuh apa? Telepon saya. Pak, Bu, enggak nunggu kaya. Enggak nunggu merasa berlebih. Lihat, perhatikan. Sangat miskin tetapi kaya dalam kemurahan. Murah hati. Memberi enggak harus 1 juta, enggak harus 100.000. Aku punya ini,
permen 2, kamu 1. Oh, permenku situ, tak cokot paruan ya. Oh, jangan paruanmu. Aku punya 2 nasi bungkus. Ayo, kamu 1 ya. Sepiring berdua ya. Pak, Bu, memberi nggak nunggu kaya. Murah hati. Punya 1 roti, sak jual ya. Nah, perjamuan kudus. Percaya saya, miskin tidak membiasakan, tidak nurut perintah Tuhan untuk memberi, sampai kaya pun tidak akan memberi. Maaf, tambah kaya tambah pelit. Pak, jangan nyinggung-nyinggung ya. Wis, hari ini terakhir ke gereja, minggu depan tidak usah gereja. Jangan nyinggung. Ya puji Tuhan loh, kalau tersinggung Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu dicintai Tuhan loh. Tersinggung supaya bertobat, supaya berubah gitu loh. Makanya Pak Pendeta, saya tidak senang tampil-tampil seperti orang kaya. Biasa aja, sederhana. Soalnya kalau tampil orang kaya itu dikira banyak uang, dimintai terus. Sebelahku minta terus. Om, beli sepatu om. Om, beli tas om. Om, beli baju om. Mau Natal om. Oh, dimintai terus. Maka aku sederhana aja Pak Pendeta, supaya nggak kelihatan orang kaya. Ya boleh juga. Tapi ada yang bilang, buat apa nggak dinikmati? Banyak uang ya dinikmati toh, beli baju bagus, beli mobil bagus, beli rumah bagus. Tidak apa-apa. Buat apa? Penampilan miskin, rugi. Nanti siapa yang menikmati kekayaan? Nanti gara-gara kekayaan, anak-anak cucu tukaran, rebutan kekayaan. Boleh juga ya jadi pelajaran ya, Bapak Ibu yang kira-kira sudah tua, yang punya banyak uang, mumpung masih hidup, atur kekayaan, harta kekayaan, warisan, atur supaya nanti kita kalau berangkat, supaya anak cucu tidak rebut. Begitu ya Bapak Ibu Iwan ya. Tapi ya meninggal nggak nunggu tua sih ya. Ya berjaga-jagalah. Kita ingat Bapak Sakius ya, renungan pagi tadi ya, Ibu Roy. Kaya loh. Siapa yang setuju Sakius kaya? Lukas berapa itu? Kaya tapi pelit. Nggak cuma pelit, tapi malah memeras uang rakyat. Loh, merampok uang rakyat. Merugikan rakyat, menyengsarakan rakyat. Serakah ya manusia ini, rakus ya. Itu dulu setelah ketemu Tuhan Yesus, yang pernah kurugikan ku kembalikan 4 kali lipat. Katakan amin. Separuh dari kekayaanku aku berikan pada orang miskin. Wow. Pak Pendeta, aku gak seneng lihat orang miskin. Minta terus. Pak, Bu, mau jadi orang miskin atau kaya? Jangan benci orang miskin. Atau Bapak Ibu mau jadi miskin tak? Supaya diberi. Sekali lagi, suka memberi atau suka diberi? Suka menolong atau ditolong? Ya, kita ini repot ya manusia ya. Miskin susah, kaya susah. Miskin benci sama orang kaya benci sama orang miskin. Waduh, jemaat, hati-hati loh. Ini diadu domba sama iblis. Jangan. Alkitab mengajarkan saling mengisi, saling melengkapi. Yang kuat menolong yang lemah, yang kaya menolong yang miskin. Kita miskin karena
Diberkati Tuhan, semua titipan dari Tuhan. Semakin diberkati, semakin memberkati. Ya, Bapak James Rubino kan berkali-kali bilang, yang sehat besuki yang sakit. Milih sehat atau sakit? Milih besuki atau dibesuki? Diselamatkan untuk menyelamatkan, gitu kan? 1 Korintus 1 ayat 5. Bentar lagi ya. 1 Korintus 1 ayat 5. Sebab di dalam Dia kamu telah menjadi kaya dalam segala hal. Wow. Jemaat, kita semua di dalam Tuhan Yesus Kristus. Katakan amin. Kita semua dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan Alkitab berkata, kaya dalam segala hal. Setiap perkara kecil Tuhan percayakan perkara besar. Ingin terus ditambah-tambahi. Ya sukalah menambah-nambahi orang lain. Suka diberkati luar biasa. Sukalah memberi luar biasa. Apa yang kita tabur, kita tuai. Kita malu doa terus jengkang-jengking. Minta. Tapi kita sulit untuk memberi. Doa jengkang-jengking, berkati Tuhan. Tidak pernah memberkati orang lain. Diketawain malaikat-malaikat. Tidak malu kamu? Tidak malu ya? Tidak malu. Para pelayan Tuhan, para hamba Tuhan. Urapan double Tuhan. Urapi dengan luar biasa Tuhan. Untuk apa? Kalau hanya untuk menyombongkan diri sendiri. Sekali lagi, pengurapan yang luar biasa, berkat yang luar biasa, itu untuk apa? Kecuali untuk membangun jemaat, memberkati orang lain. Ya untuk disalurkan, kita ini hanya saluran berkat. Banyak memberi, banyak diberi, gitu loh. Jemaat yang suka ke restoran, masa makan terus di restoran, makan terus, nggak pernah ke toilet, nggak sehat ya. Jadi jemaat, please, nah itu anak saya, please Pak, please, itu Pak, langsung terenyuh hati saya. Mau ngomong apa tadi saya ya? Si. Oh nyanyi dulu aja wis, lupa sampean mau ngomong apa. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Ingat kasihnya, ingat kebaikannya. Dan anugerahnya. Selamatkanku, sebab kasih-Nya setinggi langit, kasih setia Allah pada kita. Besar kasih Allah pada kita, ku takkan lupa.
takkan lupa kasih-Nya. Ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku. Besar kasih Allah, besar kasih Allah pada kita. Jangan berkata gini ya, Tuhan, aku disuruh beri terus, suruh nolong terus. Bahaya loh, nanti sampai sama Tuhan. Oke, wes kamu gak usah tak berkati wes supaya kamu ndak memberi. Kamu gak usah tak berkati supaya kamu ndak nolong. Wes supaya kamu yang ditolong aja ya, kamu yang diberkati aja ya. Bagaimana jemaat? Atau Tuhan terima kasih, Tuhan percayakan aku untuk memberi, untuk menolong. Sekali lagi, jemaat, khotbah pagi ini bukan membuat kita akhirnya melihat siapa di sini yang kaya ya. Aku minta diberi aku minta ditolong enggak loh, jemaat. Ini kita semua memberi, menolong, enggak harus nunggu kita merasa lebih, merasa kaya baru bisa memberi, baru bisa menolong, enggak. Apa yang ada? Kita memberi, bukan cuma lalu berpikir aku memberi supaya diberi aku memberkati supaya diberkati jangan stop sampai di situ Kita memberi karena Tuhan sudah memberi. Kita memberkati karena Tuhan sudah memberkati. Jadi dasarnya karena Tuhan sudah. Kita mengasihi karena Tuhan sudah mengasihi. Kita mengampuni karena Tuhan sudah mengampuni. Yang setuju katakan amin. Kekristenan kita, pertumbuhan kekristenan, kerohanian, pertobatan kita, itu terlihat dari bagaimana gaya hidup, kepedulian kita terhadap orang-orang di sekitar. Kepedulian. Kita bisa memberi itu anugerah Tuhan. Kita suka mengasihi, hobi mengasihi, kaya dalam hal mengasihi, karena kita murid-murid Tuhan Yesus. Karena kita meneladani Tuhan Yesus Kristus, guru besar kita. Yuk sama-sama kita bangkit berdiri. Para pelayan Perjamuan Kudus, silakan maju ke depan. Ku takkan lupa kasih-Nya, ku takkan lupa anugerah-Nya. Dia penuhkan, Dia penuhkan, Dia puaskan hasratku.
besar. Besar kasih Allah pada kita. Kami sama-sama angkat tangan dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sebentar kami akan menerima perjamuan kudus. Kembali kami mengingat pengorbanan Tuhan Yesus Kristus. Supaya kami kuat dalam penderitaan. Di balik penderitaan ada kemuliaan. Terima kasih Tuhan sudah mengasihi kami. Kami juga mau mengasihi sesama kami. Terima kasih Tuhan sudah mengampuni kami. Kami juga mau mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Bahkan mendoakan, memberkati. Karena Tuhan yang menyuruh. Kami mau melakukannya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kembali pagi ini kami buka hati, dipenuhi kasih Tuhan. Dipenuhi kasih Tuhan, dipenuhi kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami aminkan firman-Mu, kami aminkan firman-Mu. Kami simpan dalam pikiran hati kami. Kami terus perkatakan firman Tuhan dan kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari, pagi, siang, sore, malam. Semua jemaat Tuhan penuh kuasa firman Tuhan. Kami sambut perjamuan kudus pagi ini dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua sama-sama katakan amin.